Udah, Kak. Sudah. Oke. Bentar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal bahas konsep dasar ekonomi. Sebelumnya, aku mau kenalan dulu nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Aulia Diajatsya. Kalian bisa panggil aku Kak Aul atau Kak Lia, terserah kalian mau yang mana. Nah, sekarang aku adalah maba di Universitas Erlangga tahun 2021 jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, biar kita semakin akrab nih, ini cuma for your information aja sih. Nah, aku anaknya suka banget nonton drakor, baca webtoon. Nah, aku juga anak Gemini. Teman-teman bisa dong kalau misalnya kalian yang suka nonton drakor, drakor apa nih yang lagi ditonton? Bisa banget tulis di kolom chat. Ayo. Kalau The Devil Jets. Oke. The Penthouse. Ih, seru banget. Libur dulu. Oke. Nah, kalau misal kalian mau lebih kenal sama aku nih, kalian bisa banget follow IG-ku atau Twitter-ku. Nggak di-follow juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh iya, boleh kenalan nggak namanya? Siapa aja nih? Ayo tulis namanya di kolom chat dong. Mau aku sapa? Ayo ditulis namanya. Halo Lucy, halo Novi, halo Grace, halo Diva, halo Prima, ya ampun. Halo, halo Kak Riki. Oke, oke. Halo Rahma. Salam kenal ya semuanya. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, kita bakal bahas konsep ekonomi. Nah, apa itu ekonomi? Jadi, ekonomi itu kalau dilihat dari asal katanya, itu berasal dari dua kata, yaitu oikos sama nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, nomos artinya aturan atau tata cara. Nah, kalau digabungin itu jadinya aturan atau tata cara pengelolaan suatu rumah tangga. Kan pasti bingung kan rumah tangga tuh yang kayak gimana. Nah, rumah tangga itu maksudnya pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah. Nah, aturan yang kayak gimana sih, Kak? Nah, aturannya itu aturan yang berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Kalau bisa disimpulin lagi, itu mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, habis itu. Nah, inti dari ekonomi itu bahas yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Nah, kelangkaan itu pada saat sumber daya yang terbatas dihadapkan sama kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari situ bakal terjadi yang namanya kelangkaan. Kelangkaan ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam. Nah, ini tuh aku ada contohnya tuh kayak gini. Misal kita kan sekarang di zaman yang sekarang kita tuh butuh listrik ya gak sih? Nah, listrik itu kalau misal Indonesia itu kan masih ngandelin batu bara ya gak sih? Nah, karena batu bara itu terbatas di alam Indonesia, jadinya listrik yang dihasilin pun nggak bisa sebanyak kebutuhan yang ada. Di desa-desa terpencil itu masih belum ada listrik bahkan. Nah, itu yang namanya kelangkaan. Nggak bisa memenuhi kebutuhannya manusia karena sumber dayanya terbatas. Habis itu, kedua, keterbatasan manusia mengolah sumber daya yang ada. Nah, contohnya tadi kan kita pakai
batu bara buat listrik ya. Nah, sebenarnya kan ada sinar matahari, kita bisa pakai panel surya itu, kita bisa pakai yang tenaga angin, ya nggak sih, tenaga uap. Nah, tapi karena keterbatasan manusia, karena keterbatasan kita nih, nggak bisa manfaatin itu, nggak bisa ngolah itu, tapi terus kita tuh masih ngandelin sama batu bara. Jadi, output yang dihasilin, produk listriknya, itu nggak bakal berkembang, nggak bakal memenuhi kebutuhan yang ada. Karena kita masih belum bisa memanfaatkan sumber daya itu. Terus yang ketiga, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, contohnya tuh kayak gini. Contohnya kan kalau sekarang ya di masa pandemi ini kita kan di rumah aja terus-terusan gitu kan. Pasti kebutuhan listrik itu pasti semakin banyak, semakin meningkat ya gak sih? Nah, kalau misal sebelum pandemi itu kamu butuhnya tuh cuma sekian, tapi sekarang itu butuhnya tuh 3 sekian. Nah, tapi karena sumber daya yang ada, listriknya itu cuma bisa menuhin satunya kamu ini, sekiannya kamu ini udah duanya kan belum terpenuhi. Duanya ini yaitu yang dinamain kelangkaan, belum terpenuhinya kebutuhanmu. Yang keempat, ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, kalau misal kita ambil batu baranya itu terlalu sembrono, nggak ya udah kayak pakai aja gitu, nggak dipikirin jangka panjangnya. Nah, itu kan seharusnya kalau misalnya sumber daya alamnya itu misal sebenarnya bisa dipakai sampai 20 tahun ke depan. Tapi karena kita nih sembrono dalam make itu, nah sumber daya alamnya nggak sampai 10 tahun udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, gap 10 tahun ini, 10 tahun sisanya, itu kan kita nggak bisa menghasilkan lagi ya kan. Nah, itu bisa nyebabin kelangkaan. Nah, kita masuk kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, sebenarnya kita tuh butuh banyak hal kan. Butuh ini, butuh itu, butuh makan, pakaian, paket data, banyak yang kita butuhin. Nah, ada beberapa faktor kok bisa sih kebutuhan manusia tuh beragam banget, banyak banget. Di sini aku ada namanya tuh 4 faktor. Yang pertama keadaan alam. Keadaan alam contohnya tuh kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Jadi kalau kita nih orang Indonesia kan iklimnya tropis ya. Nah, bakalan beda kebutuhannya sama orang Korea misalnya, yang iklimnya subtropis. Nah, bedanya gimana? Misal di Korea itu waktu musim dingin, mereka butuhnya mantel, butuh shawl. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak ada musim dingin ya, musim salju nggak ada. Jadi kita nggak seberapa membutuhkan shawl sama mantel gitu kan. Terus yang kedua ada adat istiadat. Jadi di setiap masyarakat itu punya adat istiadat yang berbeda kan, punya kebiasaan yang berbeda. Contohnya gampangnya tuh gini, kalau misal di Indonesia kita biasanya makan nasi sebagai makanan pokok. Tapi kalau misal orang di luar, ya kan, orang di luar itu kemungkinan makannya bukan nasi sebagai makanan pokok, tapi roti bisa aja, ya kan. Nah, itu contoh yang adat istiadat. Kalau agama, contohnya tuh kayak gini. Di Islam sendiri, kalau yang perempuan, kita butuh mukenah kan buat ibadah, ya kita butuh mukenah, kita butuh sajadah. Nah, mungkin kalau di agama yang lain itu nggak perlu mukenah gitu ibadahnya. Contohnya kayak, jadi setiap agama itu punya tata caranya sendiri. Nah, karena tata cara itu bisa nyebabin kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Setiap setiap agama itu beda-beda butuhnya. Yang keempat ada peradaban. Kenapa peradaban? Jadi setiap zaman, setiap periode, setiap zaman itu kita manusia dihadapin sama situasi yang beda-beda kan. Contohnya, kalau kita sekarang nih di masa pandemi kayak gini,
kita butuh banget yang namanya Zoom, butuh banget yang namanya Google Meet. Tapi coba deh 5 tahun yang ke belakang sebelum ada corona, sebelum ada pandemi, mungkin kalau nggak ada Zoom, nggak ada Google Meet masih oke-oke aja gitu. Kita sekolah biasa, datang ke sekolah. Tapi karena kita dihadapin sama situasi yang baru, nah kita jadi butuh hal itu, jadi butuh Zoom ini, kayak gitu. Terus kebutuhannya manusia yang banyak banget itu tadi, itu dikelompokin jadi 4. Menurut intensitas itu ada primer, sekunder, sama tersier. Kalau di primer, contohnya sandang, pangan, sama papan. Sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal, pangan itu makanan. Jadi kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan. Terus kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Bisa juga sebagai pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya nih, minyak wangi. Nah, kalau misal kalian punya pakaian, nah kalian beli minyak wangi itu kan sebagai melengkapi bajunya kalian biar harum gitu kan. Nah, kayak gitu contohnya. Terus kebutuhan tersier itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder udah terpenuhi. Contohnya itu kapal pesiar. Nah, tapi itu aku ada contoh lain. Contohnya itu kayak gini. Minyak wangi itu bisa masuk ke kebutuhan tersier kalau minyak wanginya tuh udah harganya tuh udah juta-jutaan kayak 5 juta. Terus itu kalian pakainya bukan lagi karena fungsinya, tapi karena mau naikin status sosial kalian. Nah, kalau udah kayak gitu berarti minyak wangi kalian itu udah masuk ke kebutuhan tersier. Habis itu menurut subjeknya. Menurut subjeknya itu ada 2, kolektif sama individu. Kalau kolektif itu dipakai bersama, contohnya jalan raya sama rumah sakit. Kalau individu itu diri kita sendiri. Contohnya petani itu butuh cangkul, ya kan? Butuh biji-bijian buat menanam. Terus kalau contoh yang lain itu dirinya kita sendiri. Kita kan pelajar. Oh iya, ini ada yang ngechat bersifat mewah maksudnya. Iya, bersifat mewah, bener banget ya Haskiel yang tadi tersier ya. Oh, oke, aku lanjutin ya. Terus yang individu tadi kan contohnya diri sendiri. Diri sendiri kita misalkan pelajar, kita butuhnya apa? Kita butuhnya buku pelajaran, buku tulis, pensil, atau paket data gitu kan. Habis itu berdasarkan waktu pemenuhan. Waktu pemenuhan ada yang sekarang sama masa mendatang. Kalau sekarang itu butuhnya benar-benar sekarang. Kalau misalkan lapar ya kan. Nah, itu tuh butuhnya sekarang. Makannya itu butuhnya sekarang. Aus misal. Nah, hausnya kan sekarang. Butuhnya juga sekarang. Dipenuhinya pun sekarang. Kalau masa mendatang itu kebutuhan yang dibutuhin untuk masa yang akan datang, untuk masa depan. Misal tabungan pendidikan. Itu kan biasanya orang tua itu biasanya ikut tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan untuk anaknya di masa yang akan datang. Terus sifat pemenuhan. Berdasarkan sifat pemenuhan itu dibedain jadi jasmani sama rohani. Kalau jasmani itu yang butuh itu fisik kalian. Contohnya kayak pakaian sama makanan. Tapi kalau rohani itu yang butuh jiwanya kalian. Contohnya nasihat, motivasi, kasih sayang. Nah, itu. Ini udah kebutuhan. Ini kalian mudah nggak ya? Yang tadi aku jelasin. Aku lanjut aja ya. Kalau misal ada pertanyaan bisa dicatat dulu, terus nanti ditanyain di belakang ya. Kita udah bahas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sekarang kita bakal bahas pemuas kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu rasa ingin
punya sesuatu kalau pemuas kebutuhan itu sesuatunya ini. Nah, pemuas kebutuhan itu ada dua, ada barang sama jasa. Barang itu mempunyai bentuk fisik. Contohnya, misal kalian butuh yang namanya skincare, ya Kak? Nah, itu kan ada bentuk fisiknya. Terus kalau jasa itu nggak berwujud, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal kalian tadi beli skincare-nya di Shopee gitu kan. Nah, itu pasti kan ada jasa pengirimannya. Nah, ini bentuknya itu kan kalau jasa pengiriman atau kurir itu kan nggak ada bentuknya itu abstrak gitu. Tapi manfaatnya dapat dirasakan, yaitu apa? Yaitu barang kalian datang ke rumah kalian. Habis itu barang itu dibedain jadi 6. Menurut cara memperoleh, yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu barang yang kalian dapetin dengan cara mengeluarkan sesuatu. Apa ya? Dengan cara mengorbankan sesuatu. Misal kayak kalian bayar pakai duit. Nah, itu contohnya. Contohnya itu ada HP, laptop, sama buku. Terus kalau barang bebas itu tanpa kalian berkorban, itu udah bisa dimanfaatin. Kayak udara, kalian tinggal pakai aja kan udara, sinar matahari pun juga sama, air sungai. Terus kegunaan. Kegunaan ada barang konsumsi sama produksi. Kalau barang konsumsi itu barang yang dipakai sama kalian, dikonsumsi. Tapi kalau barang yang produksi itu barang yang maksudnya itu untuk proses produksi yang nanti barang ini setelah diolah bakal dijual lagi. Bakal dijual dengan output yang berbeda. Contohnya itu kayak ada mesin-mesin dan peralatan produk atau bahan-bahan produksi. Terus yang ketiga ada proses produksi. Proses produksinya itu dibagi jadi 3, mentah, setengah jadi, sama jadi. Kalau mentah itu barang yang belum atau belum sama sekali disentuh sama proses produksi. Contohnya gandum sama kapas. Tapi yang benar-benar masih gandum belum diolah dan kapas yang juga belum diolah itu masuk barang mentah. Terus kalau setengah jadi itu barang yang udah ada proses produksinya, tapi setelah sampai ke konsumen itu masih belum bisa digunakan langsung. Contohnya itu kayak terigu. Kalian nggak mungkin kan kayak langsung nyemilin terigu gitu kan, nggak mungkin. Nah, terigu ini bakal nanti itu diolah jadi roti atau mungkin jadi martabak manis. Kemudian kalau barang jadi, itu barang yang udah bisa kalian konsumsi secara langsung. Contohnya roti sama pakaian. Menurut hubungan pemakaian, itu ada barang komplementer sama barang substitusi. Kalau barang komplementer itu pelengkap. Maksudnya itu kayak gini, kalau misal kalian beli roti, emang bisa langsung dimakan. Tapi kalau misal kalian ada tambahan selai, itu kan jadi semakin lengkap gitu loh. Jadi semakin enak. Habis itu, kalau barang substitusi itu barang pengganti. Contohnya beras sama jagung. Kenapa? Karena biasanya itu ada orang yang kalau misal nggak ada beras, mereka makannya pakai jagung karena sama-sama mengandung karbohidrat sebagai makanan pokok. Terus ada berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior itu maksudnya gini, barang inferior tuh kalau misal kamu punya uang banyak, kamu tuh ngurangin beli barang ini, kayak nggak mau beli barang ini. Tapi kalau misal kamu pendapatannya sedikit, kamu bakal mempertimbangkan buat beli barang ini. Contohnya sandal jepit sama barang tiruan. Kalau misal kamu punya uang banyak kan mesti kayak, nggak mau gitu beli barang KW. Tapi kalau misal punya uangnya cuma sedikit, pasti bakal mempertimbangkan apa aku beli KW aja. Nah, itu barang inferior. Terus ada barang esensial. Barang esensial ini barang yang permintaannya enggak
dipengaruhi sama pendapatannya kalian. Karena apa? Karena barang esensial ini biasanya tuh barang kebutuhan pokok kayak beras, gula, garam itu. Habis itu barang normal. Barang normal itu barang yang waktu pendapatan kalian itu naik, nah kalian pengen itu juga naik. Waktu pendapatan kalian itu turun, kalian kepengennya itu juga turun. Contohnya tuh baju. Terus barang mewah. Barang mewah itu barang yang penggunaannya itu udah bukan karena manfaatnya lagi, tapi karena kalian pengen naikin status sosial kalian. Contohnya kapal pesiar. Habis itu ada bentuk dan sifat. Itu dibagiin jadi dua, tetap sama bergerak. Kalau tetap itu barang yang tahan lama. Contohnya gedung sama tanah. Kalau bergerak itu nggak tahan lama dan sifatnya tidak tetap. Contohnya sayur sama beras. Nah, kita bakal masuk ke tindakan, prinsip, sama motif ekonomi. Kan kita tadi udah bahas ya soal apa sih ekonomi itu. Ekonomi kan gimana kita belajar gimana caranya menghadapi yang namanya kelangkaan, ya enggak? Nah, tindakan ekonomi itu usaha manusia untuk menghadapi kelangkaan itu, atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tindakan ekonomi ini dipengaruhi sama dua hal. Yang pertama ada motif ekonomi, yang kedua ada prinsip ekonomi. Kita bahas prinsip ekonominya dulu ya. Prinsip ekonomi itu panduan dalam melakukan tindakan ekonomi untuk menemukan perbandingan yang rasional antara pengorbanan dengan hasil yang didapat. Kalau misal kalian beli barang nih contohnya, kan biasanya kalian tuh lihat-lihat reviewnya dulu, kalian mikir ini worth it nggak ya. Nah pertanyaan kayak gitu, ini worth it nggak ya, kan yaitu yang dinamain prinsip ekonomi atau panduan dalam melakukan tindakan ekonomi. Kayak kalian bayangin, mikir ini tuh sebenarnya worth it nggak ya aku belinya. Nah, habis itu motif ekonomi. Motif ekonomi itu dorongan atau alasan atau tujuan melakukan tindakan ekonomi. Jadi maksudnya tuh kayak gini, kalian melakukan sesuatu, misal beli barang. Nah, motifnya itu apa? Kenapa kalian beli barang itu? Nah, motif ekonomi terdiri dari motif intrinsik dalam diri sendiri dan motif ekstrinsik dorongan dari lingkungan atau dari luar. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang latihan yuk. Teman-teman bisa jawab di chat ya. Ini yang benar yang mana sih jawabannya? Yang A, yang B, apa yang C, apa yang D, atau yang E? Oh iya, oh iya, oh iya. Ayo guys. Ayo dijawab. Nggak apa, salah tuh nggak apa banget. Oke, oke, oke. Oke, udah ya. Kita bahas ya. Oke, kita bahas. Yuk. Nah, jawabannya yang D. Berpegang pada motif ekonomi. Nah, kenapa tuh? Kenapa kok yang D? Ini di sini kelihatan bisa dibacakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pilihan di antaranya. Yang pertama, analisis biaya peluang. Nah, mungkin buat teman-teman yang lupa atau enggak tahu biaya peluang itu apa, biaya peluang adalah biaya atau nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Misalnya tuh kayak gini, misal kalian tuh lapar,
ada dua pilihan, beli bakso apa mie ayam. Kalau kalian beli mie ayam, nah biaya peluangnya itu yang kalian buang ini, baksonya ini. Terus biasanya tuh ada kasus tuh kayak gini, kamu dihadapin sama 3 pilihan, mie ayam, bakso, sama roti bakar. Nah, kalau kalian misal milihnya mie ayam, biaya peluangnya kalian tuh yang mana sih? Yang bakso apa roti bakar? Biaya peluangnya kalian itu yang nilainya lebih besar. Kalau misal roti bakarnya ini 3.000, habis itu baksonya ini 5.000, nah berarti biaya peluangnya itu yang bakso yang 5.000, yang lebih besar. Habis itu analisis biaya manfaat digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong ekonomi atau motif ekonomi. Nah, kenapa kalau berpegang pada motif ekonomi itu salah? Karena enggak semua motif ekonomi harus dipegang, harus diiyain. Sometimes tuh motif ekonominya itu malah ngejerumusin kalian. Kalau ini kan di sini yang berasal dari dalam diri sendiri dulu, yang didahuluin. Kalau misal motif ekonominya kalian itu cuma karena pengen niruin seseorang, misal ada si A punya barang ini, nah tapi kalian tuh pengen gitu, pengen beli biar samaan kayak si A ini tadi. Nah itu tuh sebaiknya dihindari motif ekonomi yang kayak gitu. Habis itu menyadari trade-off atau memperhitungkan untung rugi. Terus berpegang pada prinsip ekonomi. Oke, udah ya. Kita move ke materi selanjutnya. Masalah dan sistem ekonomi. Oke, masalah ekonomi. Tadi kan balik lagi ke pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi itu mempelajari gimana caranya biar kita bisa manfaatin sumber daya alam yang sedikit buat kebutuhan yang banyak, gitu kan? Nah, pasti dalam menghadapi kelangkaan dalam ekonomi itu pasti bakal nemuin masalah kan? Bakal nemuin masalah. Di sini masalahnya itu dibedain jadi dua. Ada masalah klasik sama modern. Kalau masalah klasik itu masalahnya dipecah jadi 3, produksi, distribusi, sama konsumsi. Kalau masalah produksi itu ya pengadaan input, habis itu proses produksinya, habis itu gimana cara menghasilkan output yang lebih-lebih lagi. Terus yang kedua, ada masalah distribusi. Kalau misal barang dan jasanya tidak terdistribusikan atau enggak sampai ke tangannya konsumen, itu kan kayak percuma aja gitu kan. Nah, makanya kenapa perlu proses distribusi yang lebih baik lagi. Habis itu yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Terus kalau misal itu yang klasik ya, kalau modern itu ada what, ada how, sama for whom. Kalau what itu barang apa yang mau kalian produksi, kalau how itu bagaimana cara kalian memproduksi barangnya, kalau for whom itu buat siapa sih kalian itu memproduksi barang itu. Nah, oke, kita lanjut. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa? Nah, sebelumnya kita bahas masalah ekonomi kan. Nah, sistem ekonomi itu ibaratnya tuh kayak jawaban dari masalah ekonomi tadi. Sebagai sistem ekonomi itu menawarkan solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang kita hadepin. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, termasuk produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya itu ya produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi. Nah, terus kalau di sini itu ada pengertian ekonomi menurut
McEachern, yaitu seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang kayak aku bilang tadi, habis itu setiap negara itu punya sistem ekonomi yang berbeda-beda. Kenapa kok kayak gitu? Karena kemampuan dan kekayaan suatu negara tidaklah sama. Demikian juga dengan falsafah negara yang berbeda. Oke. Nah, sistem ekonomi itu ada 4 macam. Yang pertama tradisional, yang kedua komando, 3 pasar, yang keempat campuran. Di sini aku bakal bahas yang tradisional sama komando dulu. Yang tradisional itu sistem ekonomi yang masih sangat sederhana dan dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama. Ciri-cirinya, teknik produksi masih bersifat sederhana dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Tanah merupakan sumber kemakmuran utama. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Barang yang dibutuhin itu masih sederhana banget. Yang asalnya itu dari tanah. Contohnya kayak padi, sayuran, nah kayak gitu. Habis itu ciri-cirinya lagi itu mengandalkan tenaga kerja. Nah, karena tanah merupakan sumber kemakmuran utama, pasti yang dibutuhin itu para buruh tani kan, para tenaga kerja untuk mengolah tanah tersebut. Habis itu yang D, belum mengenal pembagian tugas. Yang E, kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh tradisi. Habis itu sistem pasar komando. Sistem pasar komando itu sistem pasar yang semuanya dikendaliin sama pemerintah. Ciri-cirinya semua alat produksi dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Habis itu pemerintah menentukan pekerjaan warganya. Yang C, pemerintah menentukan kebijakan ekonomi baik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, itu komando. Nah, kalau pasar atau liberal bisa juga disebut sebagai kapitalis murni, itu kebalikannya komando. Sistem ekonomi yang semua kegiatan ekonominya dilakukan pihak swasta. Kalau misal komando tadi semuanya pemerintah, kalau pasar itu semuanya swasta. Ciri-cirinya, semua alat produksi dan sumber daya produksi dimiliki oleh swasta. Yang B, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang C, setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang D, pasar dijadikan dasar setiap tindakan dan keputusan ekonomi. Nah, kalau sistem selanjutnya, itu ada sistem campuran. Campuran itu perpaduan antara sistem pasar sama komando. Jadi, pemerintah sama pihak swasta itu semuanya turut andil. Kalau peran pemerintah pada sistem ekonomi campuran yakni sebagai pengawas dan pengendali perekonomian. Terus ciri-cirinya lagi, masyarakat masih diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Oke. Nah, ini ada perbandingan sistem ekonomi. Ini sebenarnya tuh kesimpulan dari yang aku jelasin tadi. Ini enggak usah skip. Nah, sekarang kita latihan lagi yuk. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ayo jawab guys di chat. Ayo dijawab ya semuanya teman-teman. Jawabannya apa ya kira-kira? Kira-kira apa nih jawabannya? Nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa banget. Oke, jawabannya yang oke, ada yang jawab B. Oke, oke. Nah, benar banget. Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena nomor 2 sama nomor 4 udah kelihatan banget kan kalau nggak mungkin. Karena nomor 2 nggak mungkin memakmurkan pemerintah aja kan, ya nggak? Nah, terus nomor 4, di Indonesia itu bukan sistem pasar yang memberikan pihak swasta kebebasan melakukan kegiatan ekonomi. Jadi jawabannya yang B. Kita masuk ke peran pelaku ekonomi.
Di awal tadi aku udah singgung dikit soal rumah tangga atau pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kita bakal bahas perannya. Peran rumah tangga konsumen itu yang pertama, sebagai pemakai barang atau jasa. Rumah tangga konsumen itu ya kayak kita-kita ini. Ini kita tuh rumah tangga konsumen. Kita mengkonsumsi barang dari perusahaan, dari sebuah perusahaan atau dari produsen. Yang B, sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Jadi maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya kayak gini loh. Waktu perusahaan itu butuh orang. Nah, kita tuh siap gitu. Jadi kita tuh menyediakan tenaga kerja. Rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerjanya untuk dipakai sama perusahaan. Terus contohnya lagi faktor produksi modal. Misal perusahaan butuh modal. Nah, kita sebagai rumah tangga konsumen itu bisa menanamkan modalnya ke perusahaan. Terus yang rumah tangga produsen itu ngapain aja? Mereka itu menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memakai faktor-faktor produksi. Yang ketiga, membayar harga barang faktor-faktor produksi. Jadi kan waktu kita, misal kita udah nyediain yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan nggak cuma semena-mena dipakai aja, tapi juga dibayar, dikasih imbalan, ya kan? Nah, terus ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu juga bisa sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Maksudnya sebagai produsen tuh kayak gimana? Sebagai produsen itu contohnya Pertamina. Kalian pasti sering dengar yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, itu biasanya pemerintah memproduksi barang-barang yang berkaitan sama hajat hidup orang banyak. Itu biasanya yang mengelola pemerintah. Terus selain sebagai produsen, pemerintah juga bisa sebagai konsumen. Pasti kalau di kantor-kantornya pemerintah, mereka pasti butuh yang namanya meja, butuh yang namanya komputer. Nah, mereka ini tuh beli dari orang-orang yang jual meja sama komputer. Nah, kalau yang ketiga sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Terus masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu bisa sebagai mitra perdagangan, impor sama ekspor. Contoh itu kayak gini, kalau misal kalian nih mau beli barang, tapi di Indonesia tuh mungkin masih belum ada. Di Indonesia itu masih masih langka gitu. Atau kalau nggak gitu kalian nggak serk sama barang-barangnya Indonesia. Nah, kalian tuh bisa impor, beli dari orang-orang luar negeri. Terus kalau misal kalian ini sebagai pengusaha nih, terus mau konsumennya tuh lebih banyak lagi, lebih luas lagi pasarnya, itu kalian bisa ekspor barang kalian ke masyarakat luar negeri. Yang B, sebagai investor atau penanam modal. Nah, orang-orang luar negeri itu bisa menginvestasikan atau menanam modalnya ke perusahaan yang ada di Indonesia. Terus yang C sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan. Pasti kalian sering dengar yang namanya utang negara, utang luar negeri. Nah, itu utangnya ini berasal dari masyarakat luar negeri kayak IMF ataupun World Bank. Nah, terus kita masuk ke diagram pelaku ekonomi. Diagram peran pelaku ekonomi. Kalau tadi kita udah bahas peran pelaku ekonomi, kalau yang sekarang nih kita bakal bahas interaksinya. Ini yang dua sektor. Ada rumah tangga sama perusahaan. Oke. Nah, yang pertama itu rumah tangga menyediakan faktor produksi. Faktor produksinya sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal sama skill atau entrepreneur. Nah, kita nyediain ini kan. Ini nanti faktor-faktor ini bakal dipakai sama perusahaan untuk mengelola perusahaannya. Contoh kalau tenaga kerja, perusahaan pasti butuh tenaga kerja untuk
melangsungkan proses pembuatan suatu barang kan. Terus butuh modal. Perusahaan butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Setelah kita ngasih faktor produksi ini, kita tuh bakal dikasih lagi imbalan sama perusahaan, yaitu sewa, gaji, atau upah bisa berupa bunga dan laba. Kemudian, setelah tadi faktor produksi kita dipakai nih sama perusahaan, itu perusahaan bakal menghasilkan yang namanya barang jadi atau output-nya. Nah, output-nya ini itu bakal kita beli. Nah, output-nya itu barang-barang yang biasanya kita beli di sini. Dibeli sama rumah tangga konsumen. Terus kita beli kan ngasih sesuatu yaitu harga dari barang dan jasa itu kan ke perusahaan. Nah, ini ngalirnya ke sini. Ngalirnya bakalan ke sini, ke perusahaan. Oke. Lanjut. Nah, ini itu sama kayak yang tadi, sama banget. Cuma ada tambahannya. Ada tambahannya tuh di sini. Di yang ini, di yang luar garis merah ini. Nomor 5, 6 sama 7. Nah, tambahannya ini tetap masih 2 sektor ya. Nah, ini tambahan aja sih sebenarnya. Rumah tangga konsumen itu biasanya kita kan punya tabungan. Biasanya kita nabungnya di mana? Di lembaga keuangan. Atau contohnya tuh bank. Kita nabung di bank nih. Nah, dari situ bank itu meminjamkan uang ke yang namanya penanam modal, ke orang yang mau berinvestasi. Kemana investasinya? Ke perusahaan. Begitu. Habis itu lagi lanjut 3 sektor. 3 sektor itu sebenarnya sama aja sebenarnya. Cuma ditambahin yang ini. Kalau kalian mungkin ini diagramnya beda, jadi kayak bakal kelihatan beda sama yang sebelumnya. Tapi sebenarnya yang di luar ini tuh, yang ini, sama ini, yang pokoknya tuh yang di luar, itu tuh sama penjelasannya kayak yang tadi aku jelasin di 2 sektor. Cuma kalau yang 3 sektor ini ditambahin sama sektor pemerintah. Sektor pemerintah ngapain? Jadi kalau yang tadi itu pemerintah kan bisa sebagai produsen sama konsumen ya. Kalau di sini dulu deh. Pasar faktor produksi. Nah, pemerintah itu pakai faktor produksi tenaga kerja, terus habis itu modal, terus bakal dibalikin lagi ke sini sebagai gaji, bunga, sewa, dan laba. Ini pemerintah sebagai produsen ya. Kalau di sini sebagai produsen. Kalau di sana nih, pemerintah ini sebagai produsen, mereka jual barangnya. Mereka jual barang ke pasar output, nanti bakal dapat pendapatan dari barang yang dijual. Nah, kalau di sini pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah beli barang dan jasanya. Nah, ini bakal dibayar sama pemerintah di pasar output. Kalau di sini rumah tangga konsumen kayak kita nih, itu bayar pajak dan fee. Kita bayar pajak ke pemerintah. Nanti dikembaliinnya sama pemerintah itu apa? Dikembaliinnya tuh ya jasa publik sama subsidi. Terus kalau perusahaan pun juga sama. Mereka bayar pajak, nanti dikembaliin sama pemerintah itu sebagai jasa publik dan subsidi. Yang 3 sektor. Nah, ini 3 sektor yang tadi ini itu sama aja sama plek-plek sama yang tadi, tapi ditambahin tabungan, pinjaman, sama investasi. Ditambahin yang di luarnya ini aja. Ini cuma tambahan. Oke, kita lanjut. 4 sektor. Oke, 4 sektor. Ini penjelasannya. Oke, seret. Bentar ya, aku bakal ini. Nah, ini yang dalam. Aduh, jelek banget. Bentar ya.
Jadi ini yang dalam, itu penjelasannya tuh sama banget sama kayak yang aku jelasin tadi. Cuma kalau di 4 sektor ini ada tambahan masyarakat luar negeri. Nah, ini yang aku jelasin tadi nih, rumah tangga itu bisa impor barang ke luar negeri dan perusahaan itu bisa ekspor ke luar negeri. Gitu. Oke. Oke. Latihan lagi yuk. Ayo. Ini kalian ada yang bisa jawab nggak? Berikut ini adalah faktor-faktor produksi kecuali. Jawab dong. Apa ya? Kecuali apa? Kecuali, oke. Oke. Oke, makasih jawabannya. Jawabannya adalah, oke, bener banget, pendapatan. Kenapa? Karena faktor produksi itu ada 4, sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, skill, atau entrepreneur. Nah, imbalannya itu bisa biaya sewa sebagai ini tanah. Terus tenaga kerja mereka dapat gaji. Terus modal ini bisa bunga atau laba. Kan ini pendapatan. Pendapatan masuknya di imbalan, bukan faktor produksi. Oke. Oke. Yay. Akhirnya materinya sudah selesai. Udah selesai nih materinya. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misal aku jelasinnya kecepatan atau kurang jelas, bisa banget tanya. Ayo. Ayo tanya-tanya yuk. Open Q&A. Ayo dong. Tanya-tanya. Atau udah jelas nih, beneran. Bisa banget loh tanya-tanya apa gitu. Nggak tahu deh. Aduh. Udah nggak ada yang ditanyain. Penjelasan ke tadi, kalau misalnya aku backup, oke, pertanyaan Jeffrey. Oke. Ada lagi nggak? Pertanyaan Jeffrey. Ayo, ada lagi apa enggak ya? Karya Jeffrey. Ayo yang nanya lagi boleh banget. Kalau misal masih bingung di slide berapa, boleh nggak jelasin lagi. Ayo, udah, cuma satu aja. Satu aja nih, beneran. Oke. Udah ya, aku jawab dulu ya. Jadi itu, kalau misalnya aku punya kapal pesiar mewah banget, dan kapal pesiarnya itu jadi rumah juga, berarti itu premier apa tersier, Kak? Dan tersier, Kak. Oke. Dilihat dari fungsinya, kalau emang itu jadi rumah buat kamu ya nih, itu bakal jadi primer karena itu termasuk papan. Tapi kalau kamu makainya itu udah bukan karena manfaatnya lagi, kayak cuma pengen punya aja. Nah, itu masuknya di tersier. Kayak gitu, teman-teman. Ini sama aja kayak rumah yang mewah banget gitu loh. Ya, oke, apa lagi? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, Jeffrey. Ayo, ada lagi nggak ya? Udah, kalau nggak ada yang tanya, aku yang nanya ya. Oke, udah nih, yakin? Udah ya, aku aja yang tanya.
Sekarang kalian bisa isi G-form yang aku bagiin. Bentar ya, bentar teman-teman. Kak izin tanya yang kepentingan. Oh iya ya, nggak apa, ayo. Ya, tanyanya gimana? Mau dijelasin ulang? Atau bagaimana? Ayo. Tadi aku lupa catat, Kak. Iya, Kak. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar gimana ya? Di mana? Di mana? Di mana? Oke, ini ya. Ini ke eh, kepentingan esensial, kebutuhan esensial. Kepentingan esensial. Oh ya, ya. Nah, maksudnya eh, barang berdasarkan kepentingannya, jenis esensial itu maksudnya tuh barang yang pokok, pokok kayak beras, gula. Jadi kalian pengennya itu, butuhnya itu nggak dipengaruhi sama pendapatannya kalian. Misal kalau pendapatannya kalian pas-pasan, kalian juga butuh itu. Kalau misal pendapatannya kalian banyak, kalian tuh juga tetap butuh itu sebagai barang yang pokok. Contohnya gula, beras, gitu. Oke, Raihana bisa diterima nggak ya? Apa sebab pokok Kak untuk yang kepentingan esensial? Nah, oke. Jadi ini tuh dilihat dari ini sih, kalau menurutku tuh dilihat dari kamunya. Kamu kalau emang butuh barang yang penting bagi setiap orang kan beda-beda ya. Oke. Barang penting bagi setiap orang tuh beda-beda kan. Bisa aja kalau misal jadi itu barang pokoknya tuh bagi setiap orang beda-beda juga. Misal contoh kalau misal aku barang pokok yang harus aku ada, mungkin kayak paket data itu harus banget, kayak pokoknya tuh harus ada. Jadi nggak harus barang pokok secara umum, tapi barang pokok secara individu. Itu juga kayak barang yang penting banget buat kalian, buat kehidupannya kita. Fadilah bisa diterima atau mau dijelasin lagi? Oh oke Kak, makasih Mel. Oke, sama-sama semuanya. Udah, apa ada yang tanya lagi? Bentar ya guys. Udah, atau ada yang mau tanya lagi? Oh iya, oh iya. Kalau udah nggak ada yang tanya, kalian bisa isi G-form yang aku bagiin di chat. Sekarang aku yang nanya, gantian. Oke. Bisa bisa diisi ya teman-teman semuanya. Bisa banget diisi. Terus kalau misal kalian masih punya pertanyaan, tapi misal ini sesinya nanti udah habis, nah kalian bisa PC aku. Atau kalian mau tanya di grup juga nggak apa-apa, terserah. Senyamannya kalian aja gimana, teman-teman. Diisi ya G-formnya, jangan lupa.